Bioteknologi dan pengembangannya. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya suatu cara untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna dengan bantuan makhluk hidup, khususnya mikroorganisme. Bioteknologi mulai dikembangkan sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang melibatkan mikroorganisme. Macam-macam bioteknologi. 1. Bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri atau enzim dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa, disebut dengan bioteknologi konvensional. 2. Bioteknologi yang memanfaatkan prinsip biologi molekuler biokimia dan dihasilkan melalui teknik rekayasa genetika yang dapat menyusun pola gen sedemikian rupa sehingga menghasilkan organisme yang sifatnya sesuai dengan yang diharapkan, disebut dengan bioteknologi modern. Penerapan dan pemanfaatan bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur dalam proses fermentasi untuk menghasilkan produk pangan. Berikut beberapa produk pangan yang memanfaatkan mikroorganisme dalam pembuatannya. Tapai. Dalam pembuatannya, tapai dihasilkan dari proses fermentasi oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae. Selain itu, jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter aceti juga berperan dalam pembuatan tapai. Yogurt. Dalam pembuatannya, yogurt memanfaatkan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus ceesei, Streptococcus thermophilus, Bifidobacteria, dan Lactobacillus bulgarius. Keju. Keju terbuat dari pengentalan protein kasein susu. Selama proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan rennet. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus sp, Lactobacillus bulgarius, dan Streptococcus thermophilus. Tempe. Pada dasarnya, proses pembuatan tempe menggunakan teknik fermentasi yang dilakukan oleh jamur Rhizopus oryzae ataupun Rhizopus oligosporus. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang tersebut dapat saling terikat dengan kompak. Kecap. Kecap merupakan salah satu produk bioteknologi pangan yang terbuat dari fermentasi kedelai. Secara tradisional, proses pembuatan kecap melibatkan proses fermentasi dan hidrolisis dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus sojae, dan Aspergillus wenti. Minuman beralkohol. Pembuatan minuman beralkohol juga melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces. Jenis Saccharomyces dan jenis bahan baku yang berbeda mampu menghasilkan aroma dan rasa yang khas pada jenis-jenis minuman beralkohol. Selain itu, lamanya proses fermentasi juga akan mempengaruhi jumlah alkohol yang dihasilkan. Bioteknologi pertanian. Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian menjadi solusi terbaik saat ini untuk mengatasi masalah tersebut. Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian berpotensi meningkatkan produksi tanaman budidaya dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pestisida. Bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Manipulasi susunan gen dapat dilakukan dengan cara menambah gen suatu organisme yang diambil dari organisme lain atau dengan menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Melalui rekayasa genetika, suatu tanaman dapat direkayasa agar dapat tahan terhadap serangan hama atau bahkan membunuh hama yang menyerang tanaman tersebut, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Tanaman juga dapat dirancang untuk tahan terhadap herbisida dan insektisida melalui rekayasa genetika.
Bioteknologi peternakan. Pada awalnya, hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Namun, saat ini, ilmuwan telah menggunakan teknik rekayasa genetika untuk berbagai keperluan dalam bidang peternakan. Misalnya, meningkatkan produksi susu. Peningkatan produksi susu dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovine somatotropin atau BST yang kemudian disuntikan pada sapi perah atau dengan cara membuat sapi perah transgenik yang mampu memproduksi hormon BST lebih banyak. Dengan cara seperti ini, produksi susu dapat meningkat sekitar 8,3 sampai 21,8%. Selain meningkatkan produksi, susu yang dihasilkan juga dapat direkayasa sehingga lebih kaya protein dan rendah lemak. Bioteknologi kesehatan. Bioteknologi di bidang kesehatan adalah pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kesehatan manusia. Teknologi dapat digunakan untuk mengembangkan obat-obatan, vaksin, dan hormon. Manfaat bioteknologi di bidang kesehatan membantu mengobati penyakit tertentu, membantu mendiagnosis penyakit genetis dan non-genetis, membantu mengatasi penyakit menurun atau kelainan genetik, membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu mengurangi resiko penularan penyakit. Contoh produk bioteknologi di bidang kesehatan: antibiotik, vaksin, hormon insulin, antibodi monoklonal. Bioteknologi forensik. Seiring dengan perkembangan bioteknologi, telah ditemukan teknik investigasi yang lebih akurat, yaitu melalui teknik DNA, fingerprinting atau sidik DNA. DNA fingerprinting adalah teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil pita DNA. Ada dua aspek yang digunakan dalam DNA fingerprinting, yaitu adanya keseragaman dalam variasi profil DNA pada satu individu. Prosedur DNA fingerprinting memiliki kesamaan dengan teknik investigasi menggunakan tes sidik jari. Dalam tes sidik jari, dilakukan pencocokan profil sidik jari seseorang. Sementara itu, pada DNA fingerprinting dilakukan pencocokan profil DNA individu. DNA dapat digunakan sebagai acuan dalam investigasi karena profil DNA unik pada setiap individu dan memiliki keterkaitan dengan profil DNA dalam satu keluarga. Bioteknologi lingkungan. Bioteknologi lingkungan adalah penerapan bioteknologi untuk mengatasi masalah lingkungan, seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Bioteknologi lingkungan juga digunakan untuk mengelola limbah dan melestarikan plasma nutfah. Contoh bioteknologi lingkungan yaitu yang pertama, bioremediasi, menggunakan mikroorganisme untuk mengelola limbah dan mengurangi senyawa organik dan bahan racun. Yang kedua, fitoremediasi, menggunakan tanaman untuk mengolah bahan pencemar di dalam tanah dan air. Dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. 1. Dampak terhadap lingkungan. Organisme transgenik ini jika tidak dikelola dengan baik akan dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nutfah. Plasma nutfah merupakan materi yang membawa sifat suatu makhluk hidup. Proses pencemaran tersebut dikenal dengan polusi gen. Misalnya, pengembangan tanaman jagung transgenik yang tahan terhadap herbisida. Jika jagung transgenik ini ditanam di lahan alami, maka serbuk sari dapat membawa gen jagung transgenik dan menyerbuki jagung alami. Penyerbukan seperti ini membuat gen-gen pada jagung alami terkontaminasi dengan gen-gen dari tanaman jagung transgenik. Tanaman transgenik biasanya merupakan tanaman unggul. Sifat unggul ini membuat petani lebih cenderung menanam tanaman transgenik atau monokultur dan tidak lagi menanam tanaman lokal. Akibatnya, tanaman lokal, bukan tanaman transgenik, akan menjadi langka. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah plasma nutfah. Penggunaan
Tanaman transgenik juga dapat menimbulkan hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak terhadap kesehatan. Banyak masyarakat yang khawatir bahwa pengembangan tanaman dan hewan transgenik berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini disebabkan di dalam organisme transgenik terdapat kombinasi gen baru yang jika dikonsumsi oleh manusia dikhawatirkan dapat memicu munculnya penyakit pada beberapa orang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik. Beberapa produk bioteknologi lainnya, seperti alkohol, dapat disalahgunakan untuk dibuat menjadi minuman beralkohol yang apabila dikonsumsi terus-menerus dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Dampak terhadap sosial dan ekonomi. Berbagai produk dari bioteknologi juga berpengaruh terhadap bidang ekonomi dan sosial. Seseorang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen menjadi sangat berlimpah dengan kualitas sangat baik. Tindakan ini tentunya dapat membuat petani tradisional kalah bersaing dalam pemasaran, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani tradisional. Jika masalah ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar.